Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Seka dengan NIM 0440186993, Prodi Agribisnis Bidang Mina Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Nah, di sini saya akan melaksanakan praktek mata kuliah studi kelayakan agribisnis dengan berdasarkan analisis aspek non finansial. Dan di sini saya sudah bersama petani Desa Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Jebat, dan saya akan melaksanakan wawancara seputar analisis aspek non finansial. Nah, untuk yang pertama ini Bapak Aring selaku petani desa ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan untuk praktik hari ini yaitu untuk usaha padi ataupun beras untuk dijual. Nah, yang pertama yaitu berapa permintaan pasar setiap penjualan untuk beras di sini, Pak? Nah, kalau di daerah sini kami permintaan pasar setiap penjualan biasanya sebanyak 1 ton untuk satu penjualan satu petani. Nah, untuk harga penjualan itu biasanya berapa itu? Untuk harga penjualan biasanya dijual dengan harga 13.000 per kilogram bersih. Oh, banyak juga. Nah, untuk volume penjualan sekitar berapa itu? Volume penjualan biasanya dalam setiap panen sebanyak 3 ton per hektarnya. Nah, untuk karakteristik konsumen itu biasanya seperti apa? Karakternya konsumen biasanya dalam penjualan beras, konsumen itu meminta beras yang memiliki karakter bersih, kemudian dari varietas ireng atau varietas yang sudah masuk ke dalam badan POM SNI. Nah, untuk tingkat elastisitas peminta produk itu apa yang diusulkan? Itu ya, kalau produk yang diusulkan dalam kita lihat produk beras yang memiliki varietas itu kebanyakan di sini ireng Pak, cuma dia dalam yang kurang minat. iya. Untuk pasar mana yang biasanya dituju itu, Pak? Pasar yang bisa dituju kalau biasanya lebih mahal itu daerah Pagaralawan. Nah, untuk strategi, bagaimana strategi pemasaran yang digunakan untuk mencapai pangsa pasar yang ditetapkan? Kalau dalam strategi pemasaran namanya di petani desa Pak, kami melakukan sistem penjualan dalam jumlah yang lumayan banyak dari mesin dahulu kami harus jualkan dengan mungkin bisa lewat atau mereka yang datang sendiri ke rumah saya Pak, gitu. Nah, untuk luas lokasi usaha padi sawah ini sekitar berapa ya? Dalam lokasi usaha kami ini ada yang kelompok tani, ada yang ya, kalau mengikuti dengan pemerintah bisa dibantu sekitaran 2 hektar Pak, satu kelompok. Saya juga gitu Pak. Nah, untuk proses produksi mulai dari tahap awal sampai akhir kegiatan produksi itu teknologi produksi yang digunakan seperti apa, Pak? Kalau dalam proses produksi mulai dari tahapan awal sampai akhir kegiatan produksi kami gunakan itu pertama tanam jajar legowo Pak, yang membedakan antara jarak itu Pak. Kemudian yang melakukan perawatan secara rutin dari mulai sesudah sampai dia tanam hingga menggunakan tanaman sampai dia itu bisa dipanen. Nah, kalau kami yang di sawah ini paling kesulitan sih masalah pupuk Pak, tapi insya Allah alhamdulillah para penyuluh di sini sudah mau ngasih tentangnya keuntungan tiap kelompok tani dapat gitu Pak. Nah, untuk pelaksana siapa yang menjadi pelaksana dalam usaha ini? Dari pelaksana yang ini Pak, kami pertama dari para penyuluh pertanian biasanya datang ke sini melihat tentang perawatan. Kemudian kami punya anggota kelompok tani namanya keanggotaan, mereka mengecek setiap sawah, makanya perawatan alhamdulillah masih bisa digunakan saat ini ya, relatif tanamnya ya masih serempak ini Pak, nggak ada ya duluan kan.
untuk mekanisme kerja itu seperti bagaimana itu, Pak? Mekanisme kerja pertama penyemaian, kedua penanaman, ketiga kami pemupukan, keempat sanitasi lahan, dan kelima itu pemeliharaan. Itu saja Pak yang biasanya kami mekanisme kerja kalau wilayah Bapak kami di sini. Nah, untuk aspek hukum itu bagaimana, Pak, yang diusahakan sesuai dengan instansi yang berwenang? Kalau di situ aspek hukum kami dari legalitas hukum yang berwenang, dari produksi yang ditentukan itu berdasarkan dari instansi Pak. Kalau yang namanya instansi BUMN dari negara APBN itu Pak, biasanya dari situ Pak. Nah, untuk manfaat, bagaimana manfaat yang ada di sini seperti kegiatan usaha yang akan menciptakan lapangan kerja itu? Kalau biasanya kalau dalam kesejahteraan biasanya untuk kelompok kami ini Pak, namanya kan berkelompok, nanti kemungkinan ke depannya ya kegiatan usahanya akan menambahkan kebaikan ke depannya Pak untuk sesuatu petani. Nah, untuk yang terakhir, dampak positifnya seperti apa itu, Pak? Dampak positifnya ya kalau memang dikatain kayak gitu Pak, biasanya kami nggak bisa beras lah, nggak perlu beli beras lagi Pak, itu dapat pertamanya Pak ya. Ya keduanya ya kami ya bisa bergotong royong rukun di desa ini Pak, itu manfaatnya kalau kami untuk kegiatan usaha. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Nah, itu sudah cukup. Nah, sekian untuk praktik hari ini dengan Bapak Ari, Desa Tanjung Raya, Kecamatan Tuba, dengan usaha padi sawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.